Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kita langsung mulai saja to the point seperti biasa, nggak usah basa-basi opening omong kosong terlalu banyak. Hari ini kita masuk dalam katalis dan saya akan perkosa katalis ini. Saya akan buka terang benderang kepada Bapak Ibu semua, sehingga petani-petani Nusantara kita, petani Indonesia ini lebih cerdas, lebih pintar, lebih smart. Ya, kita jangan jadi petani yang terlalu bodoh atau terlalu dungu. Kita harus pintar. Katalis saja kalau kita tidak kuasai, kita jauh dari taraf kepintaran. Ya. Hari ini saya akan buka kupas tuntas tentang katalis agar Bapak Ibu jangan bingung-bingung lagi. Katalis apa sih? Pengertiannya apa sih? Penjelasannya apa? Apa sih katalis itu? Hari ini saya yakin 100% satu Indonesia yang nonton video ini pasti langsung pintar dan paham betul tentang katalis. Tidak akan lagi ada pertanyaan tentang katalis dan Bapak Ibu kuasai benar katalis itu. Apa itu katalis? Katalis itu adalah sebuah istilah. Sebuah istilah yang disamatkan kepada suatu zat. Jadi katalis itu zat atau enzim. Dia itu bukan sebuah makhluk hidup. Bukan, katalis itu tidak hidup. Ya, catat baik-baik bahasa saya. Yang namanya katalis itu adalah zat. Dia benda mati. Dia bisa mengaktifkan, dia bisa mempercepat, dia bisa memperlambat, tetapi dia benda mati. Makanya dia disebut zat. Dia bukan makhluk hidup. Jadi kalau Bapak Ibu dengar informasi katalis itu adalah mikroba, katalis itu adalah mikroorganisme, katalis itu adalah jamur, katalis itu adalah bakteri, katalis itu adalah sesuatu yang hidup, itu omong kosong, itu bullshit, itu bodoh, itu dungu, itu tolol. Bilang aja begitu, tolol itu. Katalis itu zat, benda mati dia. Tetapi dia bisa bereaksi dan mempercepat sebuah proses. Itu katalis ya. Jadi katalis bukan hidup, tetapi katalis itu mati. Itu yang pertama. Katalis ini atau sebuah enzim atau zat, kenapa dia disebut katalis? Karena dia mampu mempercepat atau memperlambat sebuah reaksi. Kerjanya itu bolak-balik katalis itu. Katalis itu ada dua. Katalis yang pertama disebut dengan katalis positif. Katalis yang kedua disebut dengan katalis negatif. Katalis positif atau biasa kita sebut dengan katalisator. Jadi katalis positif itu yang Bapak Ibu sering dengar. Katalisator itu dia kategorinya adalah katalis positif. Katalisator atau katalis positif ini bekerjanya mempercepat. Jadi mempercepat sebuah reaksi. Yang tadinya seperti air mau dibekukan menjadi es terlalu lama, kita butuh 3 jam. Dengan kita memasukkan katalisator, dalam hal ini adalah katalis positif, maka reaksi air menjadi beku, menjadi es batu bisa terjadi dalam waktu 10 detik. Langsung jadi beku. Kasih air 10 detik kemudian jadi es batu. Karena ditambahkan zat percepat yang disebut dengan katalisator atau katalis positif. Paham ya? Poin kedua, katalis negatif. Katalis negatif ini tentu saja berlawanan dengan katalis positif. Kalau katalis positif atau katalisator mempercepat, maka katalis negatif atau yang disebut dengan inhibitor bekerja terbalik atau memperlambat. Ya, jadi tadinya air menjadi es batu butuh proses 3 jam. Kalau katalisator atau katalis positif dia buat hanya 10 detik. Tetapi kalau kita tambahkan zat atau enzim atau inhibitor, katalis negatif, maka dia bisa buat yang harusnya normal itu 3 jam dia membeku, dia bisa sampai 3 bulan baru membeku. Lama proses pembekuan air itu. Nah, inhibitor atau katalis negatif ini bekerja terbalik seperti itu. Yang harusnya normal dia memperlambat. Jadi katalis itu ada 2, katalis positif dan negatif. Katalisator dan inhibitor. Paham ya? Oke. Yang kita bahas ini sekarang, pertanyaan Bapak Ibu ini atau yang tidak dipahami oleh Bapak Ibu adalah katalisator atau zat untuk mempercepat, enzim untuk mempercepat. Dalam hal ini adalah kita berurusan dengan bahan organik, kompos mengompos ya. Bapak Ibu yang sering bikin kompos, pupuk organik padat, Bapak Ibu yang sering bikin POC, pupuk organik cair dan lain sebagainya. Tentu saja memerlukan katalis atau katalisator, zat untuk mempercepat perombakan bahan organik tadi, baik itu kotoran hewan, baik itu sampah dapur, baik itu sayur-sayuran, limbah organik, sehingga bisa terurai sempurna dengan waktu yang sangat singkat ya, sehingga dia bisa menyiapkan unsur-unsur hara berupa ion untuk tanaman kita. Makanya kita membutuhkan katalis positif atau katalisator. Nah, dengan kita menambahkan dekomposer, M4 bisa, M21 bisa, dan dekomposer-dekomposer yang lain kita tambahkan ke dalam kompos kita. Mikroba atau mikroorganisme seperti jamur, bakteri dan lain sebagainya akan bekerja di situ, nematoda dan lain sebagainya akan bekerja di situ untuk mengurai, merombak bahan organik kita sehingga bisa terurai sempurna untuk bisa menjadi kompos atau makanan siap saji untuk tanaman kita. Tetapi mereka itu, mikroorganisme itu, baik jamur maupun bakteri, memerlukan sebuah enzim atau zat yang mereka hasilkan dari tubuh mereka sendiri. Ingat ya, mikroorganisme ini seperti jamur dan bakteri mengeluarkan enzim atau menghasilkan enzim, menciptakan enzim dalam tubuhnya dia. Karena enzim itulah yang akan dipakai oleh mikroorganisme untuk merombak atau menghancurkan bahan organik. Jadi Bapak Ibu jangan pikir jamur atau bakteri, mikroorganisme, ketika Bapak Ibu kasih tai kambing, dia makan tai kambingnya. Enggak, dia nggak bisa makan. Dia akan menghancurkan atau mengurai pencernaannya itu, metabolisme dia, dengan cara menghancurkan atau meremukkan dengan menggunakan jasa zat yang mereka hasilkan sendiri, yaitu enzim atau katalisator itu. Ya, enzim yang dikeluarkan oleh jamur dan bakteri, enzim asam itu ya, untuk menghancurkan bahan organik sehingga bisa terurai. Sebenarnya gini Bapak Ibu, mereka ini mikroorganisme ini menciptakan enzim, menghasilkan enzim itu, yang kita sebut katalisator itu. Mereka menciptakan enzim-enzim itu, enzim asam itu untuk menghancurkan bahan organik, bukan untuk jadi kompos lalu kita pakai, bukan. Mereka menghancurkan itu untuk mereka makan. Jadi dia menciptakan enzim itu untuk dia menghancurkan bahan organik sempurna, seperti kita mengunyah. Manusia itu kan punya enzim di dalam mulutnya, dia pencernaannya dia. Seperti kalau Bapak Ibu makan nasi, lalu biarkan nasi dalam mulut Bapak Ibu, diamkan saja, jangan ditelan. Nanti tiba-tiba ada rasa seperti manis, air liur Bapak Ibu itu seperti manis. Nah, rasa manis yang kita rasakan dalam mulut kita ketika kita memendam nasi di dalam mulut kita atau jagung atau kentang, tiba-tiba ada cairan manis dalam mulut kita, itu amilase namanya. Enzim yang ada dalam mulut kita. Amilase itu enzim yang bekerja
bekerja untuk mengurai karbohidrat, pati, dan lain sebagainya. Untuk dirubah menjadi gula atau glukosa. Enzim itu ada di mulut kita, seperti itu. Nanti masuk di saluran pencernaan kita di lambung, beda lagi enzimnya, bukan amilase lagi, seperti itu ya. Nah, mikroorganisme seperti jamur dan bakteri itu menghasilkan zat atau enzim itu supaya apa? Supaya mereka bisa mencerna bahan organik yang kita berikan seperti tai kambing, tai sapi, tai ayam maupun limbah dapur supaya mereka bisa hidup. Bonusnya adalah mereka juga secara tidak langsung menyiapkan unsur hara bagi tanaman kita. Jadi mereka itu mengeluarkan enzim itu untuk mereka hidup, Bapak Ibu, berkembang biak, bukan untuk capek-capek keluarkan enzim untuk nanti bahan organik itu bisa terurai menjadi kompos lalu kita pakai. Tidak, mereka hidup. Mereka melakukan metabolisme, melakukan perjalanan hidup mereka, melangsungkan hidup mereka mengeluarkan enzim itu. Dan karena enzim mereka itu mempercepat reaksi pembusukan penguraian itu, maka disebutlah enzim itu katalisator atau katalis positif. Tangkap ya sampai di sini ya. Oke, kita lanjut. Jadi kita sudah sepakat sekarang bahwa katalis itu atau katalisator itu bukan mikroorganisme, tetapi bukan bakteri itu sendiri artinya, tetapi enzim atau cairan atau zat yang dihasilkan oleh mikroorganisme itu. Tangkap ya. Katalisator atau katalis bukan si mikroorganismenya, tetapi katalis atau katalisator itu adalah enzim atau cairan atau zat kimia yang dikeluarkan oleh mikroorganisme itu. Jadi yang disebut katalis bukan mikroorganismenya, tetapi air liur, enzim, zat yang ada dalam tubuhnya dia yang dia produksi. Itu disebut katalisator ya. Jadi kita bedakan antara mikroba dan enzim yang dihasilkan oleh mikroba. Mikroba bukan katalisator, tetapi enzim yang dihasilkan oleh mikroba itulah katalisator atau katalis. Oke. Enzim apa kira-kira yang kita butuhkan dari mikroorganisme itu seperti jamur dan bakteri untuk merombak bahan organik kita? Yang pertama, enzim yang disebut dengan selulosa. Untuk gampangnya gini, Pak, kami ini kalau dengar istilah-istilah seperti itu, kami cepat lupa. Gini aja, Bapak Ibu kalau dengar selulosa, ya enzim yang kita mau bahas pertama ini, Bapak Ibu ingat saja serat. Selulosa sama dengan serat. Selulosa sama dengan serat, ya. Selulosa, serat, gitu aja biar mudah, gampangnya ya. Kalau di sekolah SMA, SMP biasa guru-guru itu biasanya seperti itu cara menjelaskan supaya muridnya cepat tangkap dan cepat ingat. Selulosa, enzim selulosa. Oh, selulosa berarti serat. Nah, enzim selulosa adalah enzim yang dikeluarkan oleh bakteri. Dalam hal ini seperti trichoderma, itu jamur ya, sorry. Jamur trichoderma itu mengeluarkan enzim yang salah satunya adalah selulosa itu. Jadi jamur trichoderma itu mampu menciptakan atau menghasilkan enzim selulosa yang bisa mengurai serat. Serat itu seperti apa? Serat itu misalnya seperti akar-akaran, kulit kayu, batang pohon, ranting, itu serat. Seperti itu ya. Nah, jamur seperti trichoderma ini mampu menghasilkan enzim selulosa untuk mengurai, menghancurkan serat atau ranting. Makanya kalau kita cari trichoderma itu banyak di hutan bambu, banyak di akar-akaran, banyak di ranting pohon, banyak di pelapukan batang pohon, kulit pohon. Itu banyak trichoderma di situ ya, karena dia di situ. Dia bisa menghasilkan enzim yang disebut selulosa tadi untuk menghancurkan bahan keras seperti serat. Jadi kalau Bapak Ibu buat kompos, ada ranting pohon di situ, ada kulit pohon di situ, ada daun-daunan di situ, daun keras, ada batang pohon di situ. Bapak Ibu memerlukan yang namanya enzim selulosa untuk bisa mengurai serat tadi sehingga kayu tadi, ranting tadi yang Bapak Ibu masukkan dalam kompos bisa hancur, bisa terurai sempurna. Seperti itu ya. Seperti kotoran sapi misalnya itu kan ada batang-batang rumput yang tidak diolah atau tidak terurai sempurna dalam ususnya dia. Dikeluarkan kembali lewat tai sapi itu. Kita butuh jamur seperti itu untuk dia bisa menciptakan enzim selulosa untuk mengurai kotoran sapi itu supaya bisa hancur. Seperti itu ya. Nah, selain enzim selulosa, ingat ya selulosa artinya serat. Jadi untuk memudahkan Bapak Ibu semua, kalau ingat selulosa, ingat saja enzim yang dikeluarkan oleh jamur atau bakteri untuk menghancurkan batang-batang pohon yang berserat. Seperti itu ya, atau ranting atau akar. Enzim kedua disebut protase. Protase ini apa Pak? Kami juga susah. Kalau tadi selulosa kan gampang, Bapak sudah kasih clue-nya. Selulosa berarti serat. Kalau enzim protase apa kata kuncinya? Kalau protase Bapak Ibu ingat saja protein, ya. Kalau selulosa serat, selulosa serat. Protase protein, ya. Enzim protase itu adalah enzim yang biasa dikeluarkan oleh jamur dan bakteri untuk menghancurkan protein. Protein ini kan bentuk baku ya. Intinya bahan baku nitrogen seperti protein itu akan dirombak. Dan biasanya bakteri-bakteri yang mengeluarkan atau jamur-jamur yang mengeluarkan enzim protase, dia mengurai protein kompleks sehingga bisa berubah menjadi asam amino. Sehingga tanaman langsung makan asam aminonya, langsung diserap oleh tanaman asam aminonya ya. Nah, bakteri-bakteri dan jamur-jamur yang menciptakan enzim protase ini, salah satu contohnya seperti apa? Yang menghasilkan enzim protase, Bacillus, bakteri Bacillus sp. Dia bisa mampu menghasilkan protase ya. Jadi kalau kita tambahkan enzim protase atau misalnya kita tambahkan mikroorganisme bakteri Bacillus sp, maka dia bisa menghasilkan enzim protase untuk menghancurkan bahan-bahan yang mengandung protein sehingga dia bisa berubah menjadi asam amino ya. Selulosa serat, protase protein. Nah, enzim ketiga apa? Enzim ketiga itu lipase. Lipase ini yang paling dekat dengan lipase apa Pak katanya sehingga kami bisa ingat ya. Kalau selulosa kan serat, protase protein. Kalau lipase apa Pak? Ingat saja lemak. Lipase L ya, lemak. Lipase, oh berarti L, lipase lemak. Dia mampu menghancurkan lemak. Bahan organik itu Bapak Ibu, baik sifatnya tumbuhan, buah-buahan, kacang-kacangan, ya, hewan itu mengandung lemak. Kita manusia mengandung lemak. Dan butuh enzim atau katalisator yang bekerja di bidang itu sehingga dia bisa menghancurkan lemak-lemak itu. Menjadi apa? Menjadi asam lemak. Sehingga tanaman bisa memanfaatkan asam lemak itu, ya. Nah,
Bakteri-bakteri apa atau jamur-jamur apa Bapak yang kira-kira contohnya saja bisa mengurai yang bisa menghasilkan enzim lipase untuk bisa mengurai lemak-lemak itu menjadi asam lemak? Ada banyak. Aspergillus bisa menghasilkan lipase, Rhizopus bisa menghasilkan lipase, bakteri-bakteri seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu beli di komposer seperti M4 atau M21, Bapak Ibu lihat mengandung bakteri Aspergillus, mengandung bakteri Rhizopus dan lain sebagainya, itu menghasilkan lipase itu. Jadi sudah ada enzim lipasenya. Kemudian yang keempat, sudah paham ya. Kemudian yang keempat itu ada apalagi yang penting-penting saja saya ambil enzimnya ya. Amilase saja ya. Amilase itu penting sekali untuk kompos-kompos kita. Amilase ini untuk apa ya? Untuk karbohidrat, untuk pati, untuk seperti tadi amilase yang saya jelaskan di awal. Mulut liur manusia itu. Di mulut kita, di liur kita itu ada enzim amilase. Nah, itu juga dibutuhkan. Supaya apa? Supaya mengurai karbohidrat, supaya mengurai pati. Pati itu karbohidrat yang lebih kompleks lagi. Jadi karbohidrat yang sudah didesain sebagaimana mungkin oleh tubuh tanaman sehingga dia itu dalam bentuk bahan-bahan baku. Gampangnya apa? Pati ini gampangnya apa ya? Pati ini gampangnya terigu dan gula. Bapak Ibu paham ya? Terigu dan gula, paham ya? Terigu dan gula ini sama-sama manis, sama-sama mengandung glukosa ya. Tetapi terigu ini adalah karbohidrat kompleks. Sedangkan gula karbohidrat yang sudah berubah menjadi glukosa ya. Gula itu karbohidrat yang sudah berubah menjadi glukosa, ya dia gula-gula aja. Tidak bisa lagi, ya dia sudah jadi gula. Karbohidrat sudah jadi gula. Sedangkan terigu atau tepung itu karbohidrat yang mentah. Jadi belum kita katakan gula, belum kita katakan glukosa. Dia masih dalam bentuk mentah. Makanya terigu itu kita bisa sebut pati, ya. Pati, tepung singkong, tepung jagung, tepung beras, itu pati, ya. Karbohidrat yang dalam bentuk kompleks, diolah sedemikian rupa sehingga dia kompleks, ya. Nah, yang bisa menghancurkan bahan-bahan karbohidrat kompleks seperti itu untuk memecah dia yang tadinya terikat seperti ini sehingga bisa menjadi glukosa, yaitu amilase tadi. Enzim-enzim 4 ini yang paling penting. Masih banyak enzim yang lain lagi, tapi Bapak Ibu cukup mengetahui 4 enzim ini saja. Masih banyak lagi enzimnya. 4 enzim ini sudah sangat menunjang kesuburan tanaman Bapak Ibu. Perkebunan dan pertanian sudah cukup sekali. Nah, kemudian Bapak Ibu akan bertanya, Pak, tadi kan Bapak jelaskan bahwa bakteri, jamur, mikroorganisme itu menghasilkan enzim itu untuk merombak bahan organik. Kalau kami sudah menambahkan dekomposer, sudah menambahkan mikroba ke dalam kompos kita atau POC kita, lalu mereka menghasilkan enzim itu, pertanyaan kami untuk apa lagi kami beli katalisator atau kami beli katalis? Untuk apa lagi kami menyediakan katalis? Karena kami siapkan oknumnya saja, si pabriknya saja, yaitu mikroba, mereka kan bisa menghasilkan enzim itu. Jadi kita tidak perlu lagi beli katalis. Secara garis besar ya. Secara garis besar ya, kalau Bapak Ibu bertanya begitu. Kalau Bapak Ibu sudah ada mikroba, seperti jamur dan bakteri pengurai, perombak, tidak perlu lagi ada katalis. Ya, tidak perlu lagi. Kan buat apa kita beli katalis? Seperti itu kan pertanyaan Bapak Ibu. Buat apa kita beli katalis? Orang kita sudah punya oknum penghasil katalis, pabriknya udah ada, ngapain kita beli produknya? Ngapain kita beli minyak goreng, Bapak? Orang kita sudah punya pabrik minyak goreng kok. Tinggal diproduksi aja. Ngapain lagi kita beli minyak goreng? Masa iya kita punya pabrik minyak goreng, kita beli minyak goreng? Kan nggak mungkin kan? Nah, secara garis besar iya. Jawaban Bapak Ibu, pertanyaan Bapak Ibu itu jawabannya iya. Tidak perlu lagi beli katalis. Tidak perlu lagi Bapak Ibu repot-repot pikir katalis. Karena Bapak Ibu sudah punya mikroba yang bisa menghasilkan itu. Tetapi pertanyaannya, dalam pengomposan secara manual, ya, kita petani pengomposan secara manual, kita tidak melibatkan bahan-bahan laboratorium yang komplit. Sehingga apa? Sehingga semua mikroba yang kita berikan pada kompos kita, pada bahan organik kita untuk diolah menjadi kompos nanti, kita tidak tahu bakteri apa saja yang ada di situ. Kita tidak bisa mengidentifikasi karena keterbatasan fasilitas alat. Otomatis kita bingung. Misalnya kita pikir nanti akan ada enzim apa di situ, protase di situ. Ternyata tidak ada enzim protase di situ. Karena apa tidak ada enzim protase? Karena tidak ada bakteri yang menghasilkan enzim protase di situ. Seperti tidak ada bakteri Bacillus sp, tidak ada di situ. Nah, Bapak Ibu tahu dari mana ada Bacillus sp atau tidak? Tidak tahu kan? Nah, untuk memudahkan Bapak Ibu semua, maka terbentuklah atau terciptalah atau terdengarlah di kuping kita yang disebut dengan produk katalis, ya, atau katalisator. Tujuannya produk-produk katalis atau katalisator ini, produk ini tujuannya untuk apa? Diperjualbelikan atau diperdagangkan untuk Bapak Ibu semua. Tujuannya supaya kita mempercepat. Misalnya kalau Bapak Ibu bikin kompos manual ya, tanpa katalisator ya, tanpa tambahan enzim lagi ya. Artinya mikroorganisme yang Bapak Ibu sudah ada sendiri sekarang bisa menghasilkan enzim itu. Misalnya prosesnya terjadi 14 hari untuk kompos, untuk jadi ya. Maka kalau Bapak Ibu menggunakan katalis, dia bisa mempercepat ya, dia bisa mempercepat. Ya, bisa 3 hari, bisa 4 hari, bisa 5 hari, dia bisa mempercepat. Ketimbang 14 hari atau ketimbang 21 hari atau ketimbang 1 bulan, 30 hari. Dia bisa mempercepat. Kenapa dia bisa mempercepat? Karena begitu Bapak Ibu memproduksi kompos, membuat kompos dari bahan organik, mikroorganisme Bapak Ibu berikan, mikroorganisme ini harus membutuhkan waktu untuk menghasilkan enzim itu kan. Dia membutuhkan waktu untuk menghasilkan enzim itu. Makanya durasi waktunya itu lambat. Dia harus terus menghasilkan enzim pelan demi pelan, sedikit demi sedikit. Tetapi kalau misalnya kita tambahkan katalisator, berarti dia yang tadinya menghasilkan enzim itu tidak perlu bekerja susah payah. Karena ada enzim-enzim tambahan yang kita sudah masukkan. Tidak perlu lagi dia memproduksi enzim sebanyak-banyaknya untuk menghancurkan semua bahan organik. Kita sudah tambahkan enzim itu. Seperti itu ya. Nah, itu tujuannya ada katalisator atau produk katalis. Nah, Bapak Ibu, saya rasa itu sudah cukup jelas. Oh ya, satu lagi poin terakhir. Untuk katalis ini Bapak Ibu pengertiannya saja ya, ini ilmu umum supaya Bapak Ibu jangan bingung-bingung lagi. Katalis itu yang tadi saya bilang dia zat mati bukan hidup. Katalis itu memiliki satu sifat yang harus Bapak Ibu ketahui, dia tidak mudah hilang dari muka bumi. Atau lebih tepatnya, dia tidak akan mungkin habis terpakai. Paham ya maksud saya? Jadi katalis itu, dia tidak akan habis atau dia tidak akan berkurang sedikit pun
dalam hal perjalanan dia atau proses dia mengurai atau mempercepat suatu reaksi. Misalnya kita kasih apa ya? Kita kasih cairan kimia, katalisator, kita kasih misalnya resin ya. Kita ada cairan resin ya. Kemudian resin ini mau mengeras, mau membeku menjadi kaca akrilik, plastik akrilik yang bening itu. Kita tambahkanlah beberapa tetes katalis. Tetapi ketika cairan ini dia berubah keras menjadi akrilik, menjadi kaca plastik ya. Katalis itu tetap ada dalam akrilik itu, tidak berubah. Seperti itu ya, dia tidak bertambah atau tidak menurun dan dia tidak berubah. Dia tetap akan menjadi katalis, seperti itu ya. Jadi katalis itu mempercepat atau memperlambat sebuah reaksi, tapi dia sendiri tidak akan berubah, tidak akan bertambah jumlahnya dan dia tidak akan menurun juga jumlahnya. Dia tetap konstan. Itu yang disebut katalis. Makanya dia disebut katalis, seperti itu ya. Tidak berubah apapun dalam segi fisik, wujud dan bentuk. Tidak berubah dalam bentuk jumlah, tidak berubah. Dia tetap sama. Tetapi katalis itu perubahannya adalah pada saat aktivitasnya. Jadi dia tidak berubah dari segi jumlah ya, dia tidak berubah dalam segi bentuk ya, dia tidak berubah dari segi fungsi ya, tetapi dia akan berubah dalam segi aktivitas. Penggunaan katalis terus-menerus, aktivitasnya akan melambat, kinerjanya akan melambat. Jumlah tidak, tetapi kinerjanya akan melambat. Seperti itu ya. Jadi yang bisa merubah katalis itu hanya kinerjanya saja ya, atau efektifnya dia saja ya. Efektif dengan cepat atau efektif dengan lambat. Nah, hanya kinerja kerjanya saja, tetapi tidak merubah jumlah ya. Oke, besok untuk nanti Bapak Ibu tanya lagi, sudah panjang banget ini, saya udah capek banget. Rahan saya udah sakit nih. Jadi gini Bapak Ibu, masih banyak ya yang ingin saya bercerita dan besok kita lanjut di part 2. Produk apa Pak katalis itu? Yang murah, mudah, gampang kami dapat, yang sudah mencakup semua. Produk-produk seperti nanti besok kita masuk di produk deh. Bapak Ibu nanti saya kasih tahu besok, itu ada banyak itu produknya. Itu sudah lengkap semua Pak. Enzim-enzim katalisator itu lengkap semua. Jadi kalau kita beli satu produk ada selulosa ada di situ, protase ada di situ, lipase ada, amilase, bahkan enzim yang lain pun ada di situ. Dalam satu produk, murah sekali produknya ya. Nanti besok kita masuk di sana. Pak, kami di tempat saya di desa pelosok. Saya tidak bisa ada toko pertanian di sini dan kalau misalnya kami cari produk itu susah. Gimana alternatifnya? Banyak toko roti, apotek ada juga. Nanti besok saya kupas semua. Saya mau beli enzim amilase Pak, dapatnya di mana? Di apotek ada. Saya mau beli enzim protase Pak, di mana Pak? Di toko kimia ada. Saya mau beli enzim lipase di mana Pak? Ada di toko ini. Semua lengkap. Nanti besok saya kasih tahu Bapak Ibu semua ya. Produk-produknya di apotek ada, di toko kimia ada, di macam-macam ya produk-produknya. Supaya Bapak Ibu bisa punya katalisator sendiri tanpa harus mengemis-ngemis. Bapak Ibu jangan kayak pengemis. Saya nggak suka. Pak, tolong kupas dong cara bikin katalisator. Bahannya apa saja? Nggak dikasih tahu. Pak, saya ada pertanyaan. Ya silakan bertanya. Saya ingin tahu bagaimana cara membuat katalisator, bahannya dan prosesnya. Nanti Anda belum siap 20 tahun, 30 tahun nanti kalau bulan sudah jatuh ke bumi kita sudah hancur berantakan baru saya kasih tahu cara buat. Jangan kayak pengemis Bapak Ibu. Saya nggak suka lihat Bapak Ibu kayak pengemis begitu ya. Hal yang sepele, yang remeh-temeh kayak gitu, ilmu pengetahuan dasar itu. Katalis itu atau katalisator inhibitor itu ilmu pengetahuan dasar. Jadi jangan seolah-olah buat dia seolah mahal dan langka dan pelit-pelit segala macam. Saya nggak suka seperti itu ya. Bapak Ibu juga jangan kayak pengemis gitu. Kalau ada apa-apa tanya ke saya. Jangan tanya-tanya ke orang pelit-pelit itu ya. Saya bongkar besok ya produk apa saja. Bapak Ibu bisa beli dengan mudah kok. Lebih jos dari punya mereka. Ya seperti itu. Sampai jumpa besok.